Sejak serangan Israel ke Gaza, Palestina pada Selasa lalu, lebih dari 700 warga tewas dan 900 lainnya terluka. Mayoritas korban yang terluka adalah anak-anak dan perempuan. Puluhan jenazah korban serangan Israel juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia pada Kamis malam waktu setempat. Kerabat dan keluarga korban berbondong-bondong memenuhi Rumah Sakit Indonesia untuk melihat jenazah korban. Menurut Badan Berita dan Informasi Palestina atau WAFA, serangan udara Israel menargetkan sejumlah daerah di seluruh Gaza pada Rabu malam dan Kamis pagi. Tidak hanya serangan udara, Israel juga melakukan operasi militer di wilayah tepi barat pada hari Rabu. Pekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga turut menjadi korban akibat serangan Israel. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Bala, Gaza Tengah, usai kantor mereka terhantam serangan. Pasca gencatan senjata Israel kembali serang Gaza, Palestina, akibatnya 710 warga tewas dan 900 lainnya terluka sejak Selasa lalu. Israel kembali serang Gaza, Palestina pada Selasa lalu pasca gencatan senjata selama 2 bulan. Menurut Badan Berita dan Informasi Palestina atau WAFA, serangan udara Israel menargetkan sejumlah daerah di seluruh Gaza pada Rabu malam dan Kamis pagi. Tidak hanya serangan udara, Israel juga melakukan operasi militer di wilayah tepi barat pada hari Rabu. Tercatat 710 orang tewas dan 900 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak Selasa lalu. Mayoritas korban yang terluka adalah anak-anak perempuan. Usai serangan kelam awal pekan ini, banyak warga Palestina berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka di Jabalia jalur Gaza. Warga berbondong-bondong membawa barang-barang mereka dan pergi menggunakan mobil, truk hingga kuda. Militer Israel meminta warga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Hal ini mengindikasikan bahwa Israel bisa saja melancarkan serangan darat. Warga Palestina juga mengungsi dari Khan Yunis di jalur Gaza. Warga berbondong-bondong membawa barang-barang mereka dan pergi menggunakan mobil. الحاجات الخفيفة الدواء هاي الدواء والحاجات الخفيفة، أما الحاجات الثانية ما قدرناش، ما فيش مواصلات وخليناها وجينا الآن جبنا الشيء الخفيف اللي قدرنا نشيله جبناه. Di masa gencatan senjata, warga Gaza, Palestina masih kesulitan pangan. Mereka harus mengantre dan berebutan untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi karena Israel menyetop pasokan makanan dan barang ke Gaza. Padahal saat gencatan senjata yang disepakati pada Januari lalu, bantuan makanan dan kemanusiaan sempat dibolehkan masuk ke Gaza. Kondisi ini miris karena penduduk Gaza sepenuhnya bergantung pada makanan dan bantuan lainnya yang dikirim melalui truk. Blokade Israel memutus pasokan listrik dan logistik ke warga Palestina. Akibatnya warga Gaza kesulitan air bersih. Lembaga PBB untuk membantu anak-anak atau UNICEF memperingatkan bahwa kekurangan air sudah mencapai tingkat kritis karena hanya 1 dari 10 orang di Gaza yang dapat mengakses air minum yang aman. Sebelumnya pada tahap pertama gencatan senjata hingga 1 Maret lalu, pasukan Israel mundur ke zona penyangga di sepanjang perbatasan Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.
Namun Israel kemudian melakukan blokade untuk menekan Hamas agar menerima syarat gencatan senjata tahap 2. Bulan Ramadan yang mestinya jadi momen hangat untuk berkumpul bersama keluarga di rumah harus dilewati warga Gaza dengan tinggal di antara reruntuhan rumah bangunan. Sementara nyaris tak ada lagi bangunan yang layak digunakan sebagai hunian di Gaza. Akibatnya mereka terpaksa tinggal di jalanan, tenda atau tempat penampungan. Mereka pun menjalani Ramadan dengan rasa kekhawatiran karena kembali dibayangi serangan militer Israel. Jangankan bermimpi bisa melakukan berbagai kebiasaan saat Ramadan seperti berbelanja keperluan Ramadan dan sholat bersama di masjid. Untuk menatap hari esok saja warga Gaza butuh banyak keberanian.